Baik Ibu, untuk mengawali silakan Ibu membaca beberapa ayat suci Al-Quran. Eh, ayat berapa, Pak? Dibuka saja Ibu. Surah Ar-Rahman bisa, Pak? Boleh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Cukup Ibu. Cukup. Sadaqallahul azim. Baik Ibu, materi yang Ibu gunakan, materi apa Ibu untuk FPP Ibu upload? Materi mengenal kita-kita Allah. Mengenal kitab-kitab Allah ya. RPPMA atau P5 PPRA? Apa, Pak? RPP yang Ibu susun ke RPPMA atau RPP P5 PPRA? PP kurikulum mereka, Pak, yang model pembelajaran satu. P5 PPRA berarti ya. Betul ya. Eh, Baik Ibu. Jadi dalam menyusun kurikulum kan salah satu tuntutannya itu adalah kita harus mampu memberdayakan kemampuan berpikir siswa itu ke arah HOT, Ya, Pak. High Order Thinking Skill ya. Ya, Pak. Kira-kira di RPP Ibu muncul tidak? Sudah terarah ke HOT nggak RPP-nya? Kurang kayaknya, Pak. Kurang. Kurang, Pak. Berarti ada ya. Ya, Pak. Kelas berapa? Saya ngambil kelas 5, Pak. Nah, kelas 5 seharusnya itu sudah harus lebih hot ya. Iya, Pak. Karena tuntutannya itu harus berpikir kritis. Ya, Pak. Eh, Oke, baik. Coba Ibu tunjukkan buktinya bahwa di RPP Ibu sudah ada yang mengarah ke hot. Walaupun kurang tidak masalah. Ini, Pak. Yang mengarah ke hall, Pak. Ya, Anak-anak mengidentifikasi, Pak. anak-anak mengidentifikasi apa yang diidentifikasi Ibu dalam proses pembelajaran di RPP. Masalah kita-kita Allah, Pak. Mengenal kita-kita Allah. Bagaimana caranya? Menganalisis. Coba Ibu berikan gambaran. Bagaimana caranya? Soalnya anak-anak kan menganalisis tentang kita-kita Allah, Pak. Dengan cara uh, uh, maksudnya menganalisis tentang kita-kita Allah, yaitu dengan cara menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari, Pak. Jadi kalau bagaimana Sifat kalau baiknya. kalau agama Islam menerapkan kitab Injil? Agama Islam menerapkan kita Injil.
Enggak, itulah kalau Ibu bilang menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kan nanti ada Zabur. Nah, Bagaimana penerapan Zabur dalam kehidupan sehari-hari? eh, Bagaimana penerapan di, Taurat dalam kehidupan sehari-hari siswa? diterapkan ini aja Pak dalam dalam masalah berakhlak Pak. Di kitab Injil kan ada juga isi kitabnya itu kan tentang tidak boleh berbohong. Memang Ibu ada membahas tentang isi dari kitab-kitab itu semua. Di PTT Kitab ada Pak. Injil. Di Hah? PTT ada Pak. Itulah ada membahas isinya di Injil, apa itu isinya di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, apa isinya, ada kayak gitu. Enggak Pak. Nah, berarti belum masuk ke analisis Ibu. Artinya di RPP itu harus muncul, itu tuntutan Ibu ya. Iya Pak. Tuntutan dari apalagi kelas 5 kecuali kelas 1 kelas Iya. 2 itu mungkin masih sulit untuk diterapkan dalam. Jadi kalau mengenal kitab-kitab Allah itu masuk ke unsur konsep apa dia, kategori konsep apa? Kan ada kategori konsep itu ada 3 ya kan, ada faktual, konseptual, dan faktual. Nah, kalau mengenal kitab Allah itu masuk ke kategori mana? Konsep faktual Pak. Faktual. Kenapa faktual? Fakta enggak? Eh? Bagaimana dimaksud dengan konsep faktual itu? Konsep faktual. Konsep faktual itu Pak fakta Pak. Dalam Fakta. Jadi apanya yang fakta di kitab-kitab Allah itu? Yang Ibu sebut fakta. nyata maksudnya Pak. Kalau misalnya siswa Ibu ngajarnya di mana Ibu? Di SD Pak. SD, ya tahu di SD apa? SD 6 Indrajaya Pak. Indrajaya di PD ya? Oh, Aceh Jaya. Aceh Aceh Jaya. Jaya. Aceh Jaya, ya Indrajaya, Aceh Jaya. Nah, siswa di SD Indrajaya itu pernah nggak melihat kitab Zabur? Tidak pernah Pak. Nah, jadi bagaimana disebut dengan fakta? Fakta itu kan bisa dilihat langsung dia, faktual. Maksudnya isinya itu Pak. Kalau isinya itu Pak. Isinya, Isinya itu Pak kan kayak uh, bisa diituin dalam kehidupan sehari-hari Pak. kalau Al-Quran boleh, ya. Iya, ya, Pak. Nah, tapi kalau bagaimana dengan, karena kan di belajar kita Allah itu tidak hanya belajar Al-Quran, ada yang lain, ya kan? Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil. Nah, bagaimana dengan yang selain Al-Quran itu? Baik, Ibu Nur Faizah. Jadi, Ibu harus memahami konsep itu, karena Iya itu Pak. sebenarnya itu bagian yang paling urgent di dalam Ibu mengikuti ujian UPI nantinya. Iya Faktual, Pak. konseptual, ya, hot, itu yang paling. Ya, nanti silakan belajar lebih ini lagi, Ibu. Jadi tidak hanya sebatas, sebenarnya itu sudah ada di modul, cuma kemungkinan besar Ibu melewatkan modulnya. Tidak memahami secara keseluruhan, ya. Baik, silakan dilanjutkan, Pak Usul. Ya, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Nur Faizah. Ya, Jelas Pak. suara saya, Bu? Jelas Pak. Jelas ya. Oke. Udah nggak bisa apa-apa lagi Pak. Udah tadi malah ada belajar. Sekarang lupa semua Pak. Udah kayak mana adik-dek. Dengan adik-dek tuh nggak bisa apa-apa lagi Pak. Deg-degan apa deg-degan? Ya, kalau Deg-degan. deg kan berarti harus makan. Deg-degan Pak. Dari kemarin kan nggak jadi-jadi kan. Nunggu sampai pagi-pagi pokoknya nggak tahu apa-apa lagi Pak. Oke, baik. Udah Ibu pasrah. Faizah ya. Ya, Oke, saya ada membaca RPP Ibu ya. Terkait ya materi pembelajarannya adalah memahami kitab-kitab Allah. ya Pak. Baik, bisa nggak Ibu jelaskan sedikit hal-hal yang mendasar tentang materinya? Ya, ya. Apa yang dimaksud atau pengertian dari kitab-kitab Allah? Ya.
mengenal kita Allah, artinya percaya, Pak. Percaya kita Allah. Percaya itu adalah meyakini bahwa kita Allah itu, percaya yaitu meyakini bahwa kita Allah itu diturunkan kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Arti kita Allah yaitu firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul, Pak. Kitab-kitab Allah terdiri dari 4 kitab, yaitu yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, yang keempat kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, baik, Bu Nurfaiza. Berarti tadi yang Ibu jelaskan adalah kitab Al-Quran sekilas ya. Oke, baik. Oke, kalau kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi apa, Ibu? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Pak. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam ya. Ya. Kitab Zabur Kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud. Oke, baik. Kemudian kitab Injil Kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Kalau Al-Quran? Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, kepada Nabi Muhammad SAW. Oke, baik Ibu. Kemudian sebentar ya. Oke, kira-kira konten atau media apa yang Ibu gunakan di pembelajaran di materi kitab-kitab Allah ini? Media, Pak. Kalau Ya. media pakai PTT, YouTube. PTT itu apa, Bu? PTT itu ini tentang materinya, Pak. Bukan medianya. Jadi materinya kan tentang Iya, kitab-kitab kita Allah. Allah. Kalau PTT? Media pembelajaran, Pak ya. Media pembelajaran ya. Atau biasa kita sebut PowerPoint ya. PowerPoint. Itulah Pak, nggak pandai bahasa-bahasa begitu, Pak. Iya. Atau Microsoft ya. Oke, baik. Ibu, Ibu boleh nggak Ibu jelaskan sedikit bagaimana, kan ada, ini kan termasuk rukun iman yang ke berapa ya? Iman kepada kitab ya. Iman kepada kitab-kitab Allah ya. Betul, Bu? Iya, iya. Boleh nggak Ibu? Ya. Empat, Pak ya. harus dihitung dulu, Bu ya. Ya, saking deg-degannya, Pak. Sampai Oke. Ini termasuk rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, coba Ibu jelaskan sedikit bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita beriman kepada kitab Allah yaitu dengan cara mempercayai, meyakini bahwa kitab Allah itu ada. Yakin, percaya, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terus dengan tingkah laku, perbuatan kita maupun perkataan kita. Ya, lagi? Ada lagi? Enggak ada lagi, Pak. Udah habis di kepala. Sudah habis. Oke, baik. Oke, kira-kira motivasi Ibu mengikuti PPG ini apa, Bu? Banyak kali, Pak. Dari yang nggak bisa IT, alhamdulillah walaupun buka tutup laptop aja, alhamdulillah udah tahu, Pak. Habis itu gimana menganalisis, karena kami, Pak, ngajarnya di desa, Pak. Jadi kadang-kadang kan lupa kayak gitu. Di desa, Pak, dengan keadaan ya.
Iya. banyak beban pikiran anak itu, jadi karena nggak maju daerahnya, jadi terlupakan begitu, bisa kayak gitu. Jadi dengannya Iya. ada ini, oh berarti banyak ilmunya, banyak ketinggalannya Pak, banyak Mm-mm. sekali ketinggalannya. Ya betul. Jadi motivasinya apa, Bu? Motivasinya? Ya, habis Motiv. UPG ini harus belajar lebih giat lagi, bukan anak-anak aja, kita pun juga harus belajar, ikuti pelatihan Pak, belajar Mm-mm. IT Pak, tidak Mm-mm. ketinggalan lagi. Mm-mm. Ya Ini betul. baru terasa rupanya jauh kali, tinggalnya Jauh, jauh kali, jauh ketinggalan, jauh ketinggalan. tidak update. Kalau orang udah sampai ke Medan, kita masih di Banda Aceh. Oke, baik. Oke, ini eh, oke, baik. Kemudian di sini ada boleh nggak Ibu sebutkan kegiatan, ada berapa kegiatan yang dilakukan pada kegiatan pembelajaran? Dalam kegiatan pembelajaran, dalam mengajar Pak. Ah, ah. Kalau di RPP kan sudah ditulis ini. Ya, ya. Di kegiatan pembelajaran apa saja? Kegiatan pembelajaran yang adalah RPP itu yang pertama kegiatan pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan itu nanti kita memberi salam, membaca doa, habis itu mengecek kehadiran anak-anak. Nah, Ya, selesai cek kehadiran anak-anak, kita menanyakan minggu yang lalu kita belajar apa. Habis ya, itu baru tujuan pembelajarannya Pak. ya. Habis itu baru Oke, persepsi di Pak. ada pendahuluan ya yang pertama ya. Uh, Oke, tadi Ibu ada menyebutkan di deskripsi kegiatannya ada persepsi ya uh, dan motivasi gitu ya. uh. Kira-kira bisa nggak Ibu berikan sedikit bagaimana persepsi yang Ibu berikan pertama tentang kitab-kitab Allah? Saya Pak persepsinya kemarin melalui YouTube Pak, yaitu dengan menampilkan video Pak, anak-anak Menambil, membaca kitab-kitab Allah, supaya anak-anak semangat melihat YouTube, berarti suasana kelasnya hidup. ya. Itu yang dibaca kitab-kitab keempat kitab ini. Iya Pak. Keempat. Ada ada Al-Quran, ada Injil, Taurat, Zabur ya. Iya Pak. Oke, baik. Kemudian kegiatan kedua apa Ibu? Kegiatan yang inti Pak. Kegiatan inti. Kegiatan Apa inti yang Ibu lakukan yang Ibu lakukan di kegiatan inti? saya Pak melakukannya itu dengan menampilkan PTT dulu Pak. Setelah Oke, menampilkan PTT, saya memberi instruksi kepada murid-murid, siswa-siswa untuk membuat kelompok Pak. ya, Membuat bentuk untuk kelompok diskusi, ya. membuat kelompok. Jadi Pak setelah itu saya bilang buat kelompok yang terdiri dari 4 orang, yang satu ketuanya Pak. Setelah Ya, itu saya saya menjelaskan, mengamati dulu Pak, mengamati PTT tadi sama siswa-siswa Pak. Di situ saya jelaskan sedikit Pak. Setelah saya jelaskan, anak-anak baru menulisnya, menganalisis dan menulisnya di buku Pak, dan berdiskusi sama temannya Pak. Setelah itu baru anak-anak saya ini Pak, saya suruh yang ketuanya, saya suruh maju ke depan untuk mempresentasi Pak hasil diskusi mereka. Dan kawan-kawan kelompok yang lain baru Pak serius. menanyakan. Oke, baik. Ini kan materi Ibu kitab-kitab Allah ya. Kan Ya, ada 4 kitab. Ibu Nur Faizah sendiri pernah nggak baca keempat kitab ini? Kalau saya Al-Quran Pak, sudah sering ya, kalau Al-Quran ya. ya, Pak. Cuma Kalau kalau Injil, Injil tuh mendengar-dengar aja di televisi di mana. Cuma waktu saya dengar tuh saya abaikan Pak, takut terpercaya nanti Pak. kalau untuk mempelajari, Takut saya untuk Pak, takut. Takut nanti kadang iya juga ya, udah yakin kita nanti Pak. tapi bentuknya tahu ya, bagaimana Bentuknya tahu bentuknya. Pak. Tahu Pak. Sama juga seperti Al-Quran, berapa jumlah ayatnya tahu, Ayatnya nggak tahu Pak karena nggak berapa baca. jumlah surahnya tidak tahu. Itu harus sebagai ilmu saja untuk pengetahuan ya.
kan kita ini kan mengajar Ya. tentang kitab-kitab Allah ya. Jadi walaupun ya kita belajar Al-Qur'an ya, namun untuk pengetahuan kan boleh. Ya. Ya kan, untuk pengetahuan ya. Itu harus belajar kembali Bu ya. Ya, Pak. Kemudian saya sarankan itu ya, ke 10 modul di pendalaman materi itu semuanya dipahami, Ya. dibaca, dipahami, karena rata-rata UP itu banyak keluar dari eh, pendalaman materi. Jadi Modul, Pak. kalau materi dasarnya kita tahu, jadi se apa namanya, sehot mungkin soalnya, insya Allah kita paham ya. Ya, Pak. Oke, baik. Mungkin ini saja yang dari saya, Ibu Nufaizah. Jadi sarannya harus banyak belajar lagi ya, Ibu. Alhamdulillah. Ya, Pak. Oke, saya kembalikan sama Pak Mulyadi. Ya, baik. Silakan di stop recordnya, Ibu. Ayo, stopnya rekamnya mana ya?